Sejarah panjang Afghanistan selalu penuh luka akibat penjajahan dan intervensi asing. Sejak abad ke-19, negeri yang berada di jantung Asia Tengah ini tak pernah lepas dari incaran kekuatan besar. Inggris datang dengan ambisi menguasai jalur menuju India. Uni Soviet mencoba menancapkan pengaruh lewat invasi berdarah di akhir 1970-an. Dan Amerika Serikat bersama NATO menjadikannya medan perang selama 2 dekade dengan dalih memerangi terorisme. Hasilnya adalah penderitaan panjang bagi rakyat, ekonomi yang hancur, dan negeri yang dipaksa bergantung pada bantuan asing. Wajah kolonialisme modern memang berbeda dari masa lalu. Jika dulu penjajahan dilakukan dalam meriam dan kapal perang, kini ia hadir dalam bentuk dominasi politik, kontrak ekonomi timpang, dan jeratan hutang internasional. Afghanistan menjadi contoh nyata bagaimana sebuah negara yang kaya sumber daya justru dibiarkan miskin, karena keuntungan besar hasil tambang emas, gas, hingga litium justru lari ke luar negeri. Kehadiran pasukan asing pun bukan untuk menyejahterakan rakyat, melainkan untuk mengamankan kepentingan geopolitik dan perusahaan asing. Namun sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada penjajahan yang abadi. Gelombang perlawanan selalu muncul, entah di Asia, Afrika, maupun Amerika Latin. Dan belakangan sorotan dunia tertuju ke Burkina Faso, sebuah negara di Afrika Barat yang berani menentang hegemoni kolonial modern. Selama puluhan tahun Burkina Faso menjadi koloni ekonomi Prancis. Mata uangnya dikendalikan dari Paris, pasukan asing bercokol dengan alasan menjaga keamanan, dan kekayaan emasnya dikeruk habis tanpa memberi banyak manfaat bagi rakyat. Tetapi semua berubah ketika Ibrahim Traoré memimpin. Dengan tegas, ia mengusir pasukan Prancis, menolak bantuan Barat yang penuh jebakan, dan memutuskan untuk membangun ekonomi yang mandiri bersama negara-negara tetangga. Langkah berani itu kini menjadi inspirasi bagi Afghanistan. Setelah Amerika Serikat hengkang pada 2021, negeri itu memang jatuh dalam krisis besar. Bantuan asing berhenti, Bank Internasional menutup akses, dan rakyat menghadapi kelaparan. Tetapi di balik kesulitan itu, Afghanistan menemukan peluang emas. Mereka kini bebas dari dominasi militer asing. Seperti Burkina Faso, Afghanistan mulai berpikir tentang pentingnya berdiri di atas kaki sendiri. Upaya pertama yang ditempuh adalah mengontrol sumber daya alam. Afghanistan menyimpan cadangan litium yang disebut-sebut terbesar di dunia. Sebuah komoditas vital dalam industri baterai mobil listrik yang jadi rebutan global. Jika selama ini kontrak pertambangan hanya menguntungkan perusahaan asing, kini pemerintah berupaya menegosiasikan ulang agar keuntungan lebih banyak masuk ke kas negara. Selain litium, emas, tembaga, hingga gas alam juga mulai dipandang sebagai aset strategis yang harus dikelola sendiri, bukan diserahkan pada pihak luar. Langkah berikutnya adalah membuka jalur kerjasama baru. Jika Burkina Faso mendekat ke Rusia, Mali, dan Niger, Afghanistan mencoba membangun poros ekonomi dengan China, Iran, dan negara-negara Asia Tengah. Inisiatif Jalur Sutera Baru atau Belt and Road Initiative menjadi pintu besar bagi Afghanistan untuk keluar dari isolasi. Dengan posisinya yang strategis, negeri ini bisa menjadi penghubung perdagangan antara Asia Selatan, Asia Tengah, hingga Timur Tengah. Jalur kereta, pipa gas, dan infrastruktur lintas batas mulai dirancang untuk membuka kembali potensi Afghanistan sebagai simpul ekonomi regional. Meski semangat itu berkobar, jalan revolusi ekonomi Afghanistan jelas tidak mudah. Politik internal masih rapuh. Rakyat menuntut bukti nyata dalam bentuk pembangunan, lapangan kerja, dan pendidikan, bukan hanya slogan perlawanan. Ketidakmampuan mengelola negara bisa mengacaukan seluruh mimpi kemandirian. Di sisi lain, tekanan eksternal juga sangat besar. Barat tentu tidak akan tinggal diam melihat Afghanistan keluar dari genggamannya. Sanksi ekonomi, blokade finansial, dan propaganda media bisa menjadi senjata untuk mengguncang stabilitas. Hal serupa dialami Burkina Faso ketika berani melawan Prancis, di mana berbagai tekanan internasional dilancarkan untuk melemahkan pemerintahannya. Tetapi justru dalam kondisi itulah tekad untuk mandiri diuji. Tantangan besar lainnya adalah kondisi infrastruktur. Setelah puluhan tahun perang, jalan raya hancur, jaringan listrik terbatas, sekolah dan rumah sakit porak-poranda.
Membangun kembali semua itu butuh waktu dan dana besar. Tanpa infrastruktur yang memadai, ekonomi mandiri sulit diwujudkan. Karena itu, Afghanistan harus jeli memilih mitra yang siap berinvestasi tanpa menjebak mereka dalam hutang baru yang bersifat kolonial. Namun di balik semua kesulitan ada potensi luar biasa. Pertanian yang dulu menjadi tulang punggung Afghanistan bisa dihidupkan kembali agar rakyat tidak bergantung pada impor pangan. Pendidikan dan teknologi bisa didorong agar generasi muda mampu mengelola tambang, industri, dan perdagangan dengan ilmu pengetahuan, bukan sekedar kekuatan tradisional. Semua langkah ini akan menjadi fondasi penting untuk benar-benar keluar dari bayang-bayang kolonialisme. Gelombang anti-kolonialisme baru yang kini bergema dari Ouagadougou hingga Kabul menunjukkan bahwa dunia sedang berubah. Dulu negara-negara Afrika dan Asia sering dianggap hanya sebagai objek, ladang eksploitasi tanpa suara. Kini mereka berani bersuara lantang. Kemerdekaan sejati tidak cukup dengan bendera dan lagu kebangsaan, tetapi harus diwujudkan dengan kedaulatan ekonomi. Burkina Faso sudah membuktikan dan Afghanistan mencoba menyusul. Jika keduanya berhasil, maka bukan hanya rakyat mereka yang merasakan kemerdekaan sejati, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak negara lain yang masih terjebak dalam cengkraman kolonialisme modern. Revolusi ekonomi Afghanistan pada akhirnya bukan semata soal uang, melainkan tentang harga diri dan martabat bangsa. Selama ratusan tahun, negeri itu selalu dijadikan pion dalam permainan besar kekuatan dunia. Kini mereka ingin mengubah papan catur dan memainkan bidak sendiri. Perjalanan ini memang baru dimulai, mungkin akan penuh dengan rintangan dan kesulitan, tetapi arah sudah jelas. Dari Kabul hingga Ouagadougou, dunia sedang menyaksikan babak baru perjuangan anti-kolonial yang bisa saja mengubah wajah abad ke-21.